Mau kemana, Mon? Tuh, Ben rapi bener. Mau ke rumah Naila, Tante. Siapa tuh, Mon? Itu loh, anak orang kaya di Kalimalang dan sekitarnya. Kayak ajan maghrib aja buat Jakarta dan sekitarnya. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Dol, lu tau kan, gue sedang jatuh cinta. Ya, gue tahu. Ujung-ujungnya juga bakal kena tampar cewek lagi. Gak ada bosen-bosennya lo, Mon? Kena tampar cewek? Ah, doa lu jelek banget, Dol. Orang diajakin curhat, jawabannya sengak banget. Dengerin dulu dong. Ya udah buruan ngomong. Gimana caranya ya supaya bisa dapetin si Naila? Lu tau kan, Naila cewek cantik dan anak orang paling tajir. Lu tahu teori 4B nggak? Apaan tuh? Makanya gaul, keluar rumah. Di kandang mulu sih. Kandang juga numpang. 4B itu singkatan. Berusaha, berdoa, berpuasa, bercermin. Coba apa? Ngerti nggak? Oh gitu. Tahu gue. Berusaha, berdoa, berpuasa, dan bercermin. Berusaha, udah. Berdoa, udah. Berpuasa juga udah. Malahan bukan Senin Kemis puasanya. Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu juga gue puasa. Iya, bukan puasa terpaksa. Karena nggak punya duit. Ya kan? Ya juga sih. Yang lu harus inget banget B yang keempat tuh, bercermin. Itu doang syaratnya. Gampang banget. Lu mau ngapain? Ya mau makan, gue lapar dong. Lu mau dapet Naila nggak? Ya mau dong. Kan lu lagi jalanin teori 4B. Itu apa hubungannya? Ya ada. Nih, 4B, berusaha, berdoa, berpuasa, bercermin. Salah satunya kan berpuasa. Ya kan? Lu nggak boleh makan. Oh iya. Hampir aja gue gak dapetin Naila. Makasih ya dong, udah ngingetin gue. Oke, minum boleh ya? Namanya puasa, makan aja nggak boleh apalagi minum. Kan utuh makanan gua, malah nambah. Mon, mau aja lu gua kerjain. Boleh juga tuh teori 4B-nya si Afdol. Berusaha, udah. Berdoa, udah. Berpuasa, udah tadi. Nggak boleh makan sama si Afdol. Bercermin, sekarang nih. Sekarang saatnya ke rumah Naila. Dol. Udah, Dol. Gue udah bercermin. Ya udah. Kacanya retak nggak? Emang gue tabrak apa? Mau kemana, Mon? Tuh, Ben rapi bener. Mau ke rumah Naila, Tante. Siapa tuh, Mon? Itu loh, anak orang kaya di Kalimalang dan sekitarnya. Kayak ajan maghrib aja buat Jakarta dan sekitarnya. Sirik aja lo. Teman mau jalan dulu, Tante. Kebetulan, Mon. Tante mau nitip bolam ukuran yang paling kecil. Buat lampu tidur kamar Tante, Mon. Nih, uangnya. Siap, Tante. Mah, tadi si Temon sebelum berangkat ke rumah Naila, Afdol suruh bercermin dulu, Mah. Kenapa begitu, Dol? Biar dia tahu bahwa dia itu jelek dan gak pantas buat Naila. Malah gak ngerti juga tuh bocah. Aduh, jangan gitu dong, Dol. Siapa tahu aja Naila gelap mata. Oh, iya juga ya, Mah. Wah, rumahnya luas banget.
bisa buat main bola nih. Kalau gue tinggal di sini, si Abdul gue ajak nggak ya? Wah, gue kan harus balas budi. Pasti si Abdul gue ajak tinggal di sini. Tapi buat gue jadiin pembantu, gue suruh-suruh. Kalau nasib gue baik, semua yang ada di dalam rumah ini akan jadi milik Temon. Mas Temon mau minum apa? Biasa, air. Iya air. Maksud Nela mau minum teh, kopi, atau apa? Apa aja yang Nela siapin, pasti Temon minum. Yaudah, Mas Temon tunggu sebentar ya. Rumah Suas ini pasti lama. Udah aus lagi. Wah, ada kendi tuh. Akhirnya sih di kota kayak gini kali. Wah, dateng. Nela, Iya? Temon mau nanya, itu kendi apaan sih kok nggak ada airnya? Mana? Oh itu. Itu kendi antik Mas Temon. Peninggalan kerajaan Majapahit. Harganya 1 miliar katanya. Masa nggak ada airnya? Kendi peninggalan sejarah. Ayo diminum Mas Temon. Oh iya. Nela, kalau Temon serius sama Nela, Nela mau minta apa? Nela minta benda yang kecil dan berkilau. Wah, kebetulan di saku kantong celana gue kan ada bohlam titipan mamanya Abdul. Emang kalau jodoh nggak lari kemana? Loh, Mas Temon kenapa sih? Kok ketawa-ketawa sendirian? Enggak. Benda kecil dan berkilau yang Nela minta udah Temon siapin. Hah? Beneran? Bener. Tereng. Ih, Mas Temon, bukan itu. Yang Nela maksud benda kecil yang berkilau. Ini nih, Mas Temon, cincin. Cincin emas. Tapi yang matanya berlian. Ini juga kecil dan berkilau. Terus Nela mau minta apa lagi? Kesungguhan. Itu aja. Iya, Mas Temon. Nela nggak minta Temon untuk bercermin. Emang so tahu si Abdul. Buat apa gue bercermin? Orang Nela cuma minta kesungguhan doang. So tahu lu, Dol. Kata Naila, gue tuh nggak harus bercermin dulu untuk dapetin dia. Maksud gue, nyuruh lu bercermin itu biar lu tahu diri lu siapa. Lu nggak level sama Naila. Bukan kelasnya. Jangan gitulah, Dol. Yang penting kan Temon itu ada usaha. Walaupun usaha Temon selama ini tuh gak ada hasilnya. Anak sama emak sama aja, sama nyebelin. Kita buktiin dong. Kalau gue bisa dapetin yang namanya Naila. Rasanya gampang. Cuma perlu kesungguhan. Mon, perasaan gue nggak enak nih. Mendingan gue nunggu di teras aja ya.
Gua nggak tega, Mon. Ngeliat lu ditampar. Alah, bilang aja lu nggak seneng liat teman bahagia. Ya udah sana. Udah dianterin, nggak ada syukurnya. Naila, Mas Temon, udah punya kesungguhannya. kesungguhan apapun yang Naila minta, Temon siap. Nih, Mas Temon, Naila minta kesungguhan Mas Temon untuk ngebeliin Naila rumah yang lebih mewah dari rumah ini. Terus Naila juga minta sama Mas Temon buat beliin Naila mobil mewah. Sama satu lagi Mas Temon, Naila juga minta kapal pesiar. Dah, teman-teman dah. Gue bilang juga apa, Mon? Ujung-ujungnya lu pasti ditampar juga. Yang sakit pipi kanan apa pipi kiri? Hah? Yang sakit itu bukan pipi dong, tapi hati gue yang ditampar. Sakit dong. Mas Temon, maafin Naila ya. Naila nggak bermaksud nyakitin hati Mas Temon. Ya udah deh Mas Temon, kalau emang Mas Temon nggak bisa menuhin permintaan Naila, nggak apa-apa kok. Terus hubungan kita gimana dong? Mas Temon, kita kan masih bisa bersahabat, bahkan jadi saudara. Karena Mas Temon kayaknya lebih cocok deh sama orang yang Naila anggap saudara Naila sendiri. Maksudnya Temon mau dijodohin sama saudaranya Naila? Bukan saudara sih, tapi dia tinggal di rumah ini. Dan Naila udah nganggap dia keluarga Naila sendiri. Mon, Nailanya tajir, cantik, apalagi saudaranya. Walaupun lu nggak jadi sama Naila, lu masih saudaraan sama dia. Dan lu jadi cowok paling tajir. Ya nggak? Oh iya. Yaudah deh, orangnya mana? Tunggu bentar ya Mas Temon. Nah, ini dia Mas Temon. Dia ini dipungut sama Mama di lampu merah. Habis daripada dia jadi pengemis jalanan, dibawa Mama pulang ke rumah aja. Lu nengok sono. Selain Ita mengerjakan pekerjaan di rumah, dia juga digaji loh Mas Temon. Dan Ita juga udah Naila anggap saudara Naila sendiri. Ya, tapi kan cuma dianggap. Kirain saudara beneran. Tetep aja labelnya masih pengemis jalanan. Cuman ganti kemasan doang. Mon, label mah nggak ngaruh. Yang penting servisnya. Ya udah, kalau gitu servis over aja sama lo. Emangnya main bulu tangkis? Ya kayak gitu deh. Kita pindah bola. Si Ita buat lu aja, Dol. Mon, yang dijodohin Naila tuh lu. Gue cuma nganterin. Udah terima aja nasib lu. Kayak ganteng aja muka lu. Mbak Nela, kalau sama orang yang giginya kayak gitu mah, ogah. Gue mau ngilangin stres nih. Sumpek ngeliat muka lu. Gampang, Dol. Gimana kalau kita dugem aja yuk? Alah. Dugem kan butuh banyak duit, Mon.